Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda yang soleh dan solehah? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu Mary Yustiani dari SDN 2 Slabintana. Ananda yang soleh dan solehah, walau dalam pandemi seperti ini, kita harus tetap semangat untuk belajar dan berkarya walau hanya dari rumah ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, langkah baiknya kita bacakan doa sebelum belajar. Kita bacakan bersama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, Ananda yang soleh dan solehah, kali ini kita akan belajar pelajaran kelas 5, tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernafasan, pembelajaran 2. Sebelum memulai pembelajaran, coba Ibu mau mengecek dulu apakah Ananda masih semangat untuk belajarnya. Mari kita tepuk semangat bersama-sama, ikuti arahan Ibu ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, bagus sekali Ananda yang soleh dan solehah masih semangat belajarnya ya. Baik, kita mulai belajarnya. Sebelum memulai pembelajaran, Anda harus tahu dulu tujuan pembelajaran yang akan kita lalui hari ini. Yang pertama, dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, bagaimana, dan mengapa. Yang kedua, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, Ananda harus mampu menemukan informasi tentang berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernafasan manusia. Yang ketiga, dengan mencari informasi dari teks bacaan, Ananda harus mampu membuat bagan penyebab berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernafasan manusia. Selanjutnya, dengan menyimak penjelasan dan mencermati gambar dan teks informasi, Ananda harus mampu menyebutkan karya tari daerah dengan menggunakan properti. Dan yang terakhir, dengan membuat clipping, Ananda harus mampu. Menyajikan gambar karya tari. Dan yang terakhir, dengan membuat clipping, Ananda harus mampu menyajikan gambar karya tari daerah menggunakan properti. Baik, kita mulai ya. Coba cermati atau amati gambar berikut ini. Kita bacakan teks yang sesuai dengan gambar yang Anda amati barusan. Baik, kita baca bersama-sama ya. Pagi itu udara terasa dingin. Di sebelah rumah Edo tinggal kakek Husin. Kakek Husin mengidap penyakit asma. Saat udara dingin, kakek Husin akan merasa kesulitan bernafas. Kakek Husin biasanya akan segera menyemprotkan obat di dalam botol spray. Obat itu disemprotkan ke dalam tenggorokannya. Tak lama setelah itu, kakek Husin akan dapat bernafas lagi dengan lega. Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi. Pencetus alergi misalnya udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Gejala awal penyakit asma berupa: pertama, batuk terutama pada malam hari atau dini hari. 2. Sesak nafas. 3. Nafas berbunyi yang terdengar jika pasien menghembuskan nafasnya. 4. Rasa berat di dada. Dan yang kelima, dahak sulit keluar. Dalam perkembangannya, pasien berpenyakit asma dapat mengalami gejala berat. Gejala berat adalah keadaan gawat darurat yang mengancam jiwa. Gejala berat asma meliputi: 1. Serangan batuk hebat. 2. Sesak nafas yang berat. 3. Nafas tersengal-sengal. 4. Sianosis atau kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut. 5. Sulit tidur atau posisi tidur yang nyaman adalah dalam keadaan duduk. Dan kesadaran menurun. Baik, setelah membaca teks berikut, Ananda harus tahu. Kita garis bawahi informasi penting yang terdapat di dalam teks. Ayo, yang mana informasi penting yang terdapat di dalam teks? Baik, kita lihat. Ya, betul ya. Kita garis bawahi informasi penting di dalam teks, yaitu
Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Itu merupakan salah satu informasi penting yang terdapat di dalam teks. Selanjutnya, mana lagi informasi penting yang terdapat di dalam teks? Ya, betul. Gejala awal penyakit asma berupa, kita garis bawahi semuanya ya. Batuk terutama pada malam hari atau dini hari, sesak nafas, nafas berbunyi yang terdengar jika pasien menghembuskan nafasnya, rasa berat di dada, dan dahak sulit keluar. Lalu, apalagi informasi penting yang dapat kita garis bawahi dari teks tersebut? Keadaan gawat darurat yang mengancam jiwa. Dan gejala berat asma yang meliputi serangan batuk hebat, sesak nafas yang berat, nafas tersengal-sengal, sianosis, kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut, sulit tidur, posisi tidur yang nyaman adalah dalam keadaan duduk, dan kesadaran menurun. Setelah menemukan informasi penting dalam teks dan sudah kita garis bawahi, kita ingat-ingat informasi apa yang dapat kita peroleh dari teks yang sudah kita baca tadi. Ayo, berarti kalau kita sudah menemukan informasi penting di dalam teks, kita sudah bisa menjawab beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan ya. Yang pertama, apa sih penyebab penyakit asma? Ayo, tadi apa yang menyebabkan penyakit asma? Kita tadi sudah menemukan informasi penting dari teks, yaitu ya, asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Itu adalah informasi yang kita garis bawahi yang terdapat di dalam teks. Berarti penyebab penyakit asma adalah apa? Ya, penyebab penyakit asma adalah alergi. Selanjutnya, apa yang terjadi pada organ pernapasan penderita penyakit asma? Dari informasi yang sudah kita garis bawahi tadi, asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan. Berarti apa sih yang terjadi pada organ pernapasan penderita penyakit asma? Ya, terjadi penyumbatan ya pada saluran pernapasannya. Selanjutnya, apa gejala awal penyakit asma? Kita tadi sudah menggarisbawahi beberapa gejala awal pada penderita penyakit asma. Tapi kita ingat-ingat saja, kita tuliskan salah satu saja. Gejala awal penyakit asma berupa, ya betul ya, batuk terutama pada malam hari atau dini hari. Apakah Ananda di sini ada yang mengalami gejala seperti itu? Mudah-mudahan Ananda selalu dalam keadaan sehat ya. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4. Bagaimana kondisi pasien asma yang mengalami gejala berat? Ya, gejala berat. Bagaimana kondisi asma? Katanya kalau mengalami gejala berat, ya gejala berat asma meliputi serangan batuk yang hebat atau sesak nafas yang berat. Itu sudah termasuk kategori penyakit asma yang berat ya. Selanjutnya, mengapa pasien asma yang mengalami gejala berat harus segera mendapatkan perawatan? Ayo, mengapa? Ya betul, dari yang sudah kita garis bawahi tadi, bahwa gejala berat adalah keadaan gawat darurat yang sudah mengancam jiwa. Berarti itu sudah harus segera ditangani oleh tenaga kesehatan ya, karena itu sudah mengancam jiwa. Yang terakhir, atau yang keenam, bagaimana posisi tidur terbaik bagi pasien asma yang mengalami gejala berat? Ya, posisi tidur yang nyaman adalah dalam keadaan duduk ya. Terakhir, adakah anggota keluargamu atau sekitarmu yang menderita asma? Jika ada, siapa namanya? Tapi mudah-mudahan tidak ada ya. Nah, Edo tadi rumahnya dekat kakek Husin ya. Edo sering bermain ke rumah kakek Husin. Di rumah kakek Husin terdapat pajangan-pajangan seperti ini. Ayo coba kita amati gambar-gambar seperti ini. Apa yang kalian lihat dari gambar berikut? Apa? Ya, itu betul. Itu adalah topeng ya. Itu adalah gambar topeng. Apa sih kaitannya topeng dengan gambar berikut? Ini adalah tari klono topeng. Apa kaitannya topeng pada gambar pertama dengan pada gambar kedua? Ya, tari pada gambar kedua menggunakan topeng. Karena pada gambar kedua, penari menggunakan alat yang digunakan dalam menariknya, yaitu menggunakan topeng. Selanjutnya, ini adalah gambar tari piring dan rambut ayah. Ini
Berbeda dengan gambar yang kedua, gambar selanjutnya adalah gambar menggunakan piring dan menggunakan rebana ya. Tari yang menggunakan piring dan menggunakan rebana. Nah, ini adalah gambar properti tari. Properti tari adalah alat yang digunakan dalam menari. Ini dimaksudkan supaya pesan yang disampaikan dalam menari dari penari itu tersendiri tersampaikan, tergantung dari jenis tari dan pesan yang akan disampaikan dari penari tersebut ya. Itu yang dimaksud dengan alat atau properti tari. Nah, setelah mengamati gambar berikut, berarti kalian sudah dapat menjawab pertanyaan dari yang sudah Ibu siapkan ya. Ayo kita jawab bersama-sama pertanyaannya. Pertama, apa sih yang dimaksud dengan properti tari? Yang kedua, benda apa yang dapat digunakan menjadi properti tari? Yang ketiga, apa dasar pemilihan suatu benda digunakan sebagai properti tari? Dan yang keempat, apa fungsi properti tari? Kita jawab bersama-sama pertanyaan tadi, karena kita sudah paham setelah melihat atau mengamati gambar yang sudah kita lihat tadi ya. Ya, kita jawab nomor 1. Properti tari adalah benda yang digunakan penari untuk melakukan gerakan tari. Seperti tadi ya, tari topeng, dia menggunakan topeng untuk menari. Yang kedua, benda apa yang dapat digunakan menjadi properti tari? Benda yang dapat digunakan menjadi properti tari diantaranya selendang, topeng, gandewa, tombak, piring, kipas, dan tameng. Tadi sudah kita lihat ya, menggunakan topeng atau dan menggunakan piring, tergantung dari jenis tari itu sendiri ya. Yang ketiga, apa sih dasar pemilihan suatu benda digunakan sebagai properti tari? Ya, suatu benda dipilih untuk digunakan sebagai properti tari berdasarkan tema tarinya, agar pesan yang disampaikan oleh penari tersampaikan kepada kita yang menyaksikan tari itu sendiri ya. Dan yang terakhir, apa sih fungsi properti tari? Properti tari berfungsi untuk membantu penari menyampaikan maksud dari gerakan tari yang dilakukan. Nah, itu tadi adalah pertanyaan dari itu tadi adalah jawaban atas pertanyaan dari gambar yang sudah kita amati tadi ya, yaitu mengenai properti tari. Selanjutnya, agar Ananda lebih memahami tentang properti tari, ayo kita berkreasi. Dengan cara apa? Kita membuat clipping tentang properti tari. Apa yang harus dilakukan? Yuk, yang pertama, carilah berbagai gambar tari daerah yang menggunakan properti. Boleh kalian mencari dari surat kabar, majalah, ataupun internet. Apalagi sekarang media informasi dan teknologi sudah mudah kita akses ya. Kalian boleh cari media atau sumber dari mana saja yang mudah diperoleh oleh kalian ya. Dan yang kedua, fotokopilah atau cetaklah gambar yang kamu dapat. Lalu tempelkan pada buku gambar atau HPS atau karton. Lalu kamu jilid jadi satu. Yang ketiga, berilah keterangan nama tari, daerah, asal, dan properti yang digunakan agar semua yang kalian buat lebih jelas dan lebih bisa dipahami ya. Nah, presentasikan clipping kelompokmu atau kalian setelah membuat clipping properti tari boleh disetorkan ke wali kelas kalian ya untuk dinilai ya. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan kalian saksikan video berikut. Video tentang tata cara membuat properti tari. Cek. Bagaimana? Setelah menyaksikan video tadi, apakah kalian sudah paham bagaimana cara membuat clipping properti tari? Nah, kalian sudah bisa membuatnya ya. Silahkan buat secara mandiri atau boleh dibantu dengan orang tua kalian atau kakak kalian di rumah. Nanti setelah itu boleh disetorkan ke wali kelas kalian ya. Selanjutnya, sekarang adalah kegiatan penilaian.
berhubung dengan teks yang sudah kita baca tadi, kita sekarang harus bisa membuat bagan penyakit organ pernapasan manusia. Tadi sudah kita bahas, ada penyakit asma, gejala batuk, sesak nafas, dan lain-lain. Nah, sekarang kalian cari lewat informasi atau lewat internet, lewat media lain, lewat media cetak, ataupun artikel-artikel yang mudah kalian dapat pada kehidupan kalian sehari-hari ya, yaitu penyakit pernapasan lain seperti bronkitis, pneumonia, influenza, apa sih gejala-gejalanya? Atau kalian juga bisa menanya langsung kepada narasumber atau tetangga, saudara yang mengidap penyakit tersebut ya. Tapi mudah-mudahan tidak ada ya. Semua Ananda dan keluarga selalu dalam keadaan sehat. Amin ya Allah alamin. Ya seperti itu ya. Boleh Ananda tulis di buku tulis dan nanti juga akan diserahkan ke wali kelas kalian ya untuk diberikan penilaian. Nah, mungkin pembelajaran kita hari ini dicukupkan sekian. Sekarang kita akan merefleksi apa sih yang sudah kita pelajari hari ini? Tadi kita sudah mempelajari tentang teks ya, menemukan informasi penting di dalam teks, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan teks yang sudah kita baca. Lalu, apalagi yang kita pelajari tadi? Ya, kita tadi mempelajari tentang properti tarik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan properti tarik. Dan yang terakhir, kita tadi sudah menyaksikan video tata cara membuat clipping properti tarik. Apakah dalam pembelajaran Ananda mengalami kesulitan? Jika ada, silahkan Ananda tulis lagi. Lalu nanti selama pembelajaran tadi, apakah Ananda mengalami kesulitan? Jika tidak, alhamdulillah berarti Ananda sudah paham. Tapi jika Ananda mengalami kesulitan, silahkan ditulis dan konsultasikan dengan wali kelas Ananda secara daring. Ingat pesan Ibu, cegah dan tangkal COVID-19 dengan 5M. Mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Patuh disiplin mulai dari diri sendiri. Sekian pembelajaran dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.